Haleluya, salam saudara-saudaraku. Saya khutbah dan sebelum saya berdoa, jangan lupa like dan subscribe karena ini adalah channel yang baru dan belum bisa monetisasi atau apapun. Tapi lewat channel baru ini saya akan berjuang untuk memahamkan iman Kristen, betapa canggihnya Alkitab ini di dalam mengajar, dan tentu akan lebih banyak berbicara tentang iman kita. Khutbah selanjutnya, milikilah pandangan yang benar dikala susah datang. Pribadi kita menentukan iman kita, dan pribadi kita menentukan sejauh mana kualitas itu Tuhan akan memberkati kita lewat iman. 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8, demikian firman Tuhan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara-saudara, Injil berbicara kelahiran Yesus Kristus, hidupnya, kemudian matinya, kemudian naik ke langit, dan terakhir akan datang untuk kedua kali. Merindukan kedatangan Yesus berarti memelihara iman dan berpandangan yang benar di dalam iman itu. Rasul Paulus menyatakan bahwa pandangannya mengenai banyak hal membuatnya dapat mengatasi berbagai hambatan dan dapat sampai kepada garis finish pelayanannya. Saudara-saudara, tentu saja banyak orang yang di tengah pelayanannya dia tergoda oleh berbagai macam duniawi, berbagai macam godaan, termasuk di dalamnya itu godaan laki-laki dan perempuan, godaan teman yang membuat dia akhirnya kalah di dalam pelayanan. Yang pertama, ia memiliki pandangan yang benar tentang hari ini. Ya, ayat 6, di mana Rasul Paulus memandang hari ini dengan suatu kepastian. Dia tidak memandang dirinya sebagai tawanan Romawi, tetapi sebagai korban bagi Allah. Jadi, saya tidak mengatakan diri saya adalah dikejar-kejar oleh Indonesia sehingga saya berhenti pelayanan. Tidak demikian. Dengan kecanggihan teknologi ini kita bisa tetap melayani walaupun ada di balik batu, di balik gunung, di balik penderitaan. Kemudian dia memiliki pandangan yang mengherankan perihal kematian. Jadi dia sudah menyebutkan kematianku tidak lama lagi. Jadi itu pandangan yang benar. Jangan sampai karena kematian tinggal sebentar lagi lalu kita tergoda dengan harta dan kekayaan, uang dan kedudukan. Jangan sampai, karena pasti kita mati. Pandangan yang jelas bahwa dia siap menghadap Tuhan pada ayat 8. Nah, ini. Kemudian yang kedua, milikilah pandangan yang benar mengenai hari kemarin. Jadi hari kemarin itu kita harus memiliki pemahaman yang benar. Itu adalah karya Tuhan yang tetap harus disyukuri, tetapi tidak boleh menyesal sedikit pun karena hari kemarin. Rasul Paulus memandang hari kemarin tanpa penyesalan, dan adalah kekeliruan memandang dosa masa lalu. Nggak usah dipikirkan dosa masa lalu, tetapi maju terus.
Jangan sampai dosa membuat kita terpuruk. Jangan sampai dosa akhirnya kita jengkang-jengking 5 kali sehari. Tidak demikian. Buang itu semuanya, bahwa Tuhan Yesus baik. Ingat baik-baik itu. Mazmur 26 ayat 7, demikian dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku jangan kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu dan karena kebaikanmu ya Tuhan. Jadi itu. Jangan menyesali akan dosa-dosa itu, buang. Sehingga suami istri sekalipun tidak boleh mengingatkan dosa suami ataupun dosa istri di dalam rumah tangga. Ampuni semuanya, supaya hidup rumah tangga itu sampai kepada titik penghabisan. Selanjutnya, tetapi adalah baik untuk melihat ke belakang dan mengetahui apa yang telah dilakukan Tuhan dalam hidup kita melalui kita. Jadi baik untuk melihat itu, bahwa khutbah-khutbah saya selama ini, apa yang telah saya lakukan tidak pernah saya sesali. Bahkan saya sampai masuk penjara, tidak pernah saya sesali. Saya bersyukur karena Tuhan membawa saya masuk penjara supaya lebih besar lagi rasa sukacita, rasa bahagia karena karya Tuhan di dalam penjara sekalipun. Mazmur 126 ayat 3. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Dan ini harus terus, firman ini harus terus disampaikan sehingga semua orang menikmati pencerahan dari Alkitab. Selanjutnya, ketika Rasul Paulus melihat ke belakang dan menjumpai bahwa hidup ini tidak mudah. Hidup ini banyak tantangannya. Roma 6 ayat 4-10 saya bacakan sebagiannya saja. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi kita akan bangkit dan mati bersama Yesus karena baptisan itu. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri kepada dosa. Jangan menghambakan diri kepada dosa. Memang kenikmatan melakukan dosa itu luar biasa, kalau sehingga orang itu terus mencari menikmatinya. Itu apalagi masih muda gitu, orang tetap kepingin melakukan itu. Oleh karena itu, ini peringatannya kepada kita semua. Saya harus membacakannya sampai ayat 10. Ternyata, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi matikan diri kita dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Ya, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ada perlombaan yang perlu diselesaikan. Jadi ada perlombaan yang harus diselesaikan. Filipi 2 ayat 16, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Jadi saudara-saudara, harus Anda perhatikan bahwa ketika keadaan kesusahan
bahkan penganiayaan datang, jangan sedikit pun bergeser dari cinta kepada Kristus Yesus. Kemudian ada peperangan yang perlu dimenangkan. Peperangan apa? Peperangan melawan mentalitas busuk umat manusia. Maksudnya kadrun kali. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Ada tugas yang perlu dikerjakan. Tugas-tugas itu harus dikerjakan oleh kita. Kisah Rasul 20 ayat 24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku. Aku dapat mencapai garis finish dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberitakan dan memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Haleluya. Wah, makin asik saja ini pembicaraan kita tentang bagaimana menghadapi kesusahan. Wah, Abi kan punya mental yang lain. Bukan, semua kita mempunyai semangat, mempunyai roh yang sama, yang sudah dikasih dan diberikan oleh Tuhan. Tinggal bagaimana mengendalikan dan menggunakan kekangan kuda yang kita tunggangi itu, yaitu iman kita. Ketiga, milikilah pandangan yang benar perihal hari esok. Hari esok ini perlu kita, sehingga kita jangan kecewa sedikit pun. Ada orang memandang hari esok tanpa kepastian, baik semasa hidup maupun menjelang kematiannya. Ini harus benar bahwa kita pasti masuk surga. Nah, itu bagi orang yang percaya. Damai sejati kita dapatkan kalau kita tahu masa depan yang terjamin. Nah, kalau Anda percaya Yesus Tuhan Juru Selamat dan kepastian masuk surga, tidak ada yang meragukan. Kalau kita sudah dijamin masuk surga, kita akan tetap berjuang dengan baik. Pandangan kita benar terhadap kesusahan jika mata kita diarahkan kepada pahala dan mahkota. 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan Yesus Kristus. Haleluya, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa khusus untuk pendengar, hamba berdoa khusus untuk semua kami yang masih hidup ini, untuk tetap percaya bahwa Yesus Tuhan Juru Selamat. Dan inilah waktunya kita memindahkan jiwa-jiwa yang mau binasa kepada hidup yang kekal. Tiada hari tanpa menginjil dan tiada hari tanpa bersaksi. Bapa, mampukan kami menjadi saksimu bagi dunia ini, saksimu bagi Injil Kerajaan Allah, yaitu hidup, damai, sejahtera dengan siapapun di muka bumi ini. Haleluya, amin. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda semua. Tuhan Yesus memberkati.